Bayangkan suatu hari, bapak atau ibu tidak bisa mengingat nama pasangan hidup atau anak tersayang. Ngeri, ya? Sayangnya, bagi jutaan orang di dunia, ini bukan adegan film horor, melainkan kenyataan yang kita sebut demensia, atau sering dikenal sebagai penyakit pikun. Banyak yang mengira ini adalah bagian yang tidak terhindarkan dari penuaan, seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa anggapan itu salah besar? Para dokter dan ilmuwan saat ini sangat yakin, gaya hidup kita sangat menentukan kesehatan otak kita. Dalam video ini, kami telah mengumpulkan 20 tips paling penting dan terbukti secara ilmiah dari para ahli saraf, yang bisa menjadi benteng pertahanan ampuh melawan penyakit yang licik ini. Tonton sampai selesai, ya, karena beberapa poin ini mungkin akan mengejutkan Anda, dan menerapkannya bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan Anda. Sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya demensia itu? Penting untuk diketahui, demensia itu bukan penyakit tunggal. Ini adalah istilah umum yang menggambarkan sekumpulan gejala yang berhubungan dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan fungsi kognitif lainnya. Bentuk demensia yang paling dikenal adalah penyakit Alzheimer. Tapi ada juga jenis lain, seperti demensia vaskular yang berhubungan dengan pembuluh darah. Seringkali orang bingung membedakan gejala awal demensia dengan lupa biasa karena usia. Siapa coba yang tidak pernah lupa menaruh kunci, kan? Perbedaan utamanya adalah, demensia merupakan kondisi progresif yang sangat mengganggu aktivitas harian. Nah, kabar baiknya adalah, otak kita, sama seperti otot, bisa dan harus dilatih serta dilindungi. Dan semakin cepat kita mulai, tentu hasilnya akan semakin maksimal. Jadi, mari kita bahas intinya. Apa saja nasihat spesifik dari para dokter ini? Tips pertama ini, dan mungkin yang paling enak, adalah coba ubah sedikit pola makan kita. Semua dokter sepakat, diet Mediterania itu bukan cuma tren sesaat, tapi jurus ampuh untuk menjaga otak kita tetap sehat. Maksudnya apa di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya mudah saja. Perbanyak sayur dan buah segar, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk gandum utuh. Untuk sumber lemak, kita harus mengandalkan minyak zaitun murni. Itu yang paling baik. Ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon atau makarel, sebaiknya ada di meja kita minimal 2 kali seminggu. Nah, kalau daging merah dan makanan manis, ini yang perlu kita batasi secara serius. Kenapa cara ini ampuh? Karena diet ini kaya akan antioksidan, vitamin dan asam lemak omega 3. Zat-zat ini berfungsi melawan peradangan dan stres oksidatif dalam tubuh. Kedua hal ini adalah musuh utama sel-sel otak kita. Bayangkan saja, antioksidan itu seperti bodyguard atau pengawal kecil untuk sel-sel otak yang tugasnya menetralkan molekul-molekul jahat. Mulainya tidak perlu langsung besar-besaran. Ganti saja mentega biasa dengan minyak zaitun, atau saat minum teh, daripada makan biskuit, coba ambil segenggam kacang atau buah beri. Otak bapak dan ibu pasti akan berterima kasih. Poin kedua yang tidak bisa kita abaikan sama sekali adalah aktivitas fisik yang teratur. Gaya hidup yang hanya duduk-duduk saja, atau gaya hidup pasif, itu racun sungguhan bagi kesehatan otak kita. Kalau kita bergerak, sirkulasi darah di seluruh tubuh akan membaik, termasuk di otak. Ini artinya, otak kita akan mendapat lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sangat penting agar ia bisa bekerja dengan normal. Para dokter menyarankan setidaknya 150 atau 150 menit aktivitas aerobik tingkat sedang dalam seminggu. Ini bisa berupa jalan kaki cepat, berenang, bersepeda, atau bahkan menari. Kunci utamanya adalah keteraturan. Penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik tidak hanya meningkatkan fungsi kognitif atau kemampuan berpikir, tapi juga merangsang pertumbuhan koneksi saraf yang baru. Selain itu, berolahraga juga membantu mengurangi risiko kondisi lain yang erat kaitannya dengan demensia, misalnya tekanan darah tinggi dan diabetes tipe 2. Kita tidak perlu langsung lari maraton, cukup mulai dengan jalan kaki santai selama 30 menit di taman setiap hari. Ini adalah langkah sederhana yang memberikan dampak luar biasa pada kesehatan otak Anda jangka panjang. Ingatlah, bergerak adalah hidup, bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran. Nasihat yang ketiga ini sangat penting. Jangan pernah berhenti belajar. Ingat Bapak Ibu, otak kita itu mirip seperti otot. Kalau tidak kita pakai dan kita latih, dia akan melemah. Stimulasi mental yang terus-menerus ini akan membangun apa yang kita sebut cadangan kognitif
Atau gampangnya, ini adalah semacam kekuatan cadangan bagi otak kita. Cadangan inilah yang akan membantu otak kita lebih tahan lama melawan penuaan dan berbagai penyakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam praktik sehari-hari? Tantang diri Anda sendiri. Mulailah belajar bahasa baru. Coba mainkan alat musik atau ikuti saja kursus yang selama ini selalu Anda impikan. Bahkan kegiatan sederhana seperti membaca buku yang memerlukan pemikiran, mengisi teka-teki silang, bermain catur, atau menyusun puzzle, itu sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Intinya, kegiatannya harus baru bagi Anda dan memerlukan sedikit usaha. Kegiatan mental rutin yang sudah dilakukan secara otomatis itu kurang efektif. Proses belajar ini memaksa otak kita membentuk jalur saraf yang baru, menjadikannya lebih luas dan lebih kuat. Jadi, singkirkan jauh-jauh anggapan, saya sudah terlalu tua untuk belajar. Bagi otak Anda, tidak ada kata terlambat. Temukan hobi yang menantang Anda untuk berpikir, dan Anda akan menghadiahkan diri Anda sendiri bertahun-tahun dengan pikiran yang jernih. Pilar utama keempat untuk melindungi diri dari demensia adalah memiliki kehidupan sosial yang aktif. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, dan Bapak atau Ibu perlu tahu bahwa jika kita mengisolasi diri, hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan kemampuan kognitif kita. Berinteraksi dengan orang lain itu ibaratnya latihan yang rumit dan menyeluruh untuk otak kita. Ketika kita mengobrol, kita harus aktif mendengarkan, menganalisis informasi, merangkai kata-kata kita sendiri, bahkan membaca sinyal nonverbal dari lawan bicara. Semua proses ini memberikan stimulasi yang luar biasa kuat bagi berbagai bagian otak. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa mereka yang menjaga hubungan erat dengan teman dan keluarga, aktif dalam kegiatan masyarakat, atau ikut serta dalam kegiatan sukarela, memiliki risiko terkena demensia yang jauh lebih rendah. Sebaliknya, kesepian seringkali memicu depresi dan stres kronis. Hal-hal ini justru menjadi faktor risiko utama penurunan kemampuan kognitif. Oleh karena itu, jangan sampai kita menutup diri. Cobalah, telepon teman-teman lama, rajinlah berkunjung, atau bergabunglah dengan klub dan komunitas sesuai minat Anda. Bahkan sekadar mengobrol ringan dengan tetangga atau pedagang di pasar pun sangat berarti. Menjaga hubungan sosial ini bukan hanya sekadar mengisi waktu luang yang menyenangkan, tapi ini adalah strategi vital agar otak kita tetap sehat dan berfungsi baik sampai usia lanjut. Nasihat kelima, yang seringkali diabaikan banyak orang, adalah mengenai pentingnya tidur yang berkualitas. Tidur bukanlah keadaan pasif. Justru, ini adalah proses aktif di mana otak kita melakukan semacam pembersihan total atau bersih-bersih besar. Saat tidur inilah terjadi konsolidasi memori, yaitu proses pemindahan informasi dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Selain itu, dan ini sangat penting dalam kaitannya dengan demensia, saat kita berada dalam tidur nyenyak, otak membersihkan dirinya dari protein beracun, seperti beta-amiloid. Penumpukan protein ini diyakini sebagai salah satu pemicu utama perkembangan penyakit Alzheimer. Kurang tidur yang kronis akan mengganggu proses pembersihan ini, sehingga sampah mulai menumpuk di otak dan merusak sel-sel saraf atau neuron. Orang dewasa dianjurkan untuk tidur antara 7 hingga 9 jam sehari semalam. Namun, bukan hanya kuantitas, kualitas tidur juga sangatlah penting. Usahakan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Ciptakan suasana kamar tidur yang gelap, tenang, dan sejuk. Hindari penggunaan gawai atau gadget sebelum tidur, sebab cahaya biru dari layar dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon tidur. Ingat, istirahat malam yang berkualitas bukanlah kemewahan, melainkan syarat mutlak yang sangat dibutuhkan demi kesehatan otak Anda. Poin yang keenam, yang selalu ditekankan oleh para dokter spesialis jantung dan saraf, adalah mengendalikan tekanan darah kita. Tekanan darah tinggi, atau yang sering kita sebut hipertensi, merupakan salah satu faktor risiko paling serius yang bisa memicu demensia vaskular dan penyakit Alzheimer. Mengapa bisa begitu? Tekanan darah yang terus-menerus tinggi akan merusak dinding-dinding pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah yang bertugas memberi makan otak kita. Pembuluh darah ini jadi kurang elastis, menyempit, dan akhirnya mengganggu pasokan darah ke otak. Sel-sel otak, karena kekurangan oksigen dan nutrisi yang cukup, mulai mati. Proses ini bisa terjadi secara perlahan dan tidak terasa, menyebabkan mikrostroke yang seiring waktu menumpuk. Penumpukan ini pada akhirnya memicu gangguan kognitif yang serius. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk rutin mengukur tekanan darah Anda, terutama setelah memasuki usia 40 tahun.
Jika dokter sudah mendiagnosis Anda menderita hipertensi, Anda wajib disiplin mengikuti semua saran beliau. Minumlah obat sesuai dosis, atur pola makan Anda dengan mengurangi asupan garam, dan perbanyak aktivitas fisik. Mengendalikan tekanan darah adalah investasi langsung Anda untuk melindungi otak dari penuaan dini. Anjuran yang ketujuh ini sangat erat kaitannya dengan anjuran sebelumnya. Jangan lupa pantau terus kadar kolesterol Anda. Peningkatan kolesterol jahat, atau yang biasa disebut low density lipoprotein, LDL, bisa memicu penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Proses penumpukan plak ini kita sebut sebagai aterosklerosis. Plak ini akan mempersempit pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Jika ini terjadi pada pembuluh darah yang menuju ke otak, dampaknya bisa sangat fatal. Gangguan aliran darah ini tidak hanya membuat otak kekurangan oksigen, tetapi juga bisa memicu penumpukan beta amiloid, zat yang sudah kita sebutkan tadi, yang mana zat ini berhubungan langsung dengan risiko penyakit Alzheimer. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk rutin memeriksakan diri, minimal setahun sekali, untuk tes darah profil lipid. Untuk menjaga kolesterol tetap normal, para dokter menyarankan kita menjalani pola makan rendah lemak jenuh dan lemak trans. Lemak-lemak ini banyak ditemukan dalam makanan cepat saji, kue-kue, dan daging berlemak. Sebaliknya, kita harus fokus pada makanan yang kaya serat, seperti oatmeal, kacang-kacangan, sayur-mayur, dan buah-buahan. Jangan lupa juga lemak baik dari alpukat, biji-bijian, dan ikan berlemak. Dalam beberapa kondisi, pengobatan dengan obat-obatan mungkin diperlukan. Jika ini terjadi, jangan pernah mengabaikan atau meremehkan anjuran dokter. Ingatlah selalu, pembuluh darah yang sehat adalah kunci utama menuju otak yang sehat. Poin ke-8 membahas pentingnya mengontrol kadar gula darah kita. Diabetes tipe 2, terutama jika tidak dikontrol dengan baik, adalah pemicu atau faktor risiko utama yang bisa menyebabkan pikun, demensia. Gula darah yang tinggi akan merusak pembuluh darah kecil, termasuk yang ada di otak. Kerusakan ini akan mengganggu asupan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh otak. Selain itu, penderita diabetes juga sering mengalami resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel-sel tubuh tidak lagi merespons insulin dengan baik. Padahal di otak, insulin memiliki fungsi penting yang sangat terkait dengan proses belajar dan memori kita. Jika kerja insulin ini terganggu, hal tersebut dapat berdampak langsung pada kemampuan kognitif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa risiko seseorang yang menderita diabetes untuk terkena penyakit Alzheimer meningkat hampir 2 kali lipat. Oleh karena itu, mencegah dan mengendalikan diabetes berarti kita juga sedang mencegah demensia. Caranya, kita harus menjaga berat badan ideal, berolahraga teratur, dan menerapkan pola makan seimbang dengan membatasi karbohidrat sederhana dan gula. Dan jika Anda sudah didiagnosis menderita diabetes, sangat penting bagi Anda untuk mengikuti semua anjuran dokter, serta rutin memantau kadar glukosa darah Anda. Nasihat ke-9 ini mungkin terdengar sangat tegas, bahkan memaksa, tapi percayalah, ini mutlak harus Anda lakukan. Berhentilah merokok. Jika Anda belum berhenti, sekaranglah momen yang paling tepat. Merokok itu merusak seluruh tubuh, dan otak kita tidak kebal dari kerusakan ini. Ada beberapa alasan kuat mengapa ini penting. Pertama, rokok memicu stres oksidatif dan peradangan yang merusak sel-sel otak. Kedua, merokok mempercepat aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah yang membuat aliran darah ke otak jadi terganggu dan suplai nutrisi pun berkurang. Ketiga, racun-racun dalam asap rokok itu bisa langsung menyerang dan merusak sel saraf kita yang kita sebut neuron. Statistik menunjukkan fakta yang tak terhindarkan. Perokok punya risiko 50 hingga 80% lebih tinggi untuk terkena demensia dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Tapi ada kabar baik. Tidak ada kata terlambat untuk meninggalkan kebiasaan buruk ini. Begitu Anda berhenti, tubuh kita langsung memulai proses pemulihan. Setelah beberapa tahun saja, risiko Anda terhadap banyak penyakit, termasuk demensia, akan mulai turun dan kembali mendekati tingkat risiko orang yang tidak pernah merokok. Jika Anda merasa sulit berhenti sendiri, jangan ragu atau malu meminta bantuan ahli. Ada banyak sekali metode efektif yang bisa membantu Anda melepaskan diri dari ketergantungan ini. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan untuk kesehatan masa depan Anda. Saran yang ke-10 adalah mengenai konsumsi minuman beralkohol. Kuncinya di sini adalah moderasi atau tidak berlebihan.
Konsumsi alkohol yang terlalu banyak dan rutin itu sangat toksik atau beracun bagi sel-sel otak. Hal ini dapat memicu timbulnya demensia akibat alkohol dan juga bisa memperburuk kondisi gangguan kognitif jenis lainnya. Alkohol diketahui mengganggu penyerapan vitamin B1 atau tiamin. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kerusakan otak yang serius, yang kita kenal sebagai sindrom Korsakoff. Selain itu, penyalahgunaan minuman keras juga meningkatkan risiko cedera atau trauma kepala. Cedera kepala ini sendiri adalah salah satu faktor risiko utama untuk demensia. Lalu apa yang para dokter maksud dengan konsumsi yang moderat atau wajar itu? Rekomendasi memang bisa sedikit berbeda di setiap negara, tapi secara umum, batasnya adalah tidak lebih dari 1 porsi alkohol per hari untuk wanita dan tidak lebih dari 2 porsi untuk pria. 1 porsi ini kira-kira setara dengan 150 ml, 150 ml, anggur, 350 ml, 350 ml, bir, atau 45 ml, 45 ml, minuman beralkohol yang kuat. Namun, beberapa hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa, bahkan dalam dosis moderat sekalipun, alkohol mungkin tidak sepenuhnya aman bagi otak, seperti yang selama ini kita yakini. Oleh karena itu, cara paling aman adalah mengurangi konsumsi alkohol seminimal mungkin, atau bahkan berhenti total, terutama jika Anda sudah memiliki faktor risiko lain. Poin yang ke-11, dan sering sekali kita lupakan, adalah pentingnya melindungi kepala dari cedera atau benturan. Perlu diketahui, setiap cedera pada kepala dan otak, bahkan sekadar gegar otak ringan sekalipun, dapat meningkatkan risiko kita terkena demensia di masa depan. Cedera yang parah, apalagi benturan yang berulang, akan meningkatkan risiko ini berkali-kali lipat. Meskipun mekanisme pastinya belum sepenuhnya dipahami, benturan dipercaya memicu serangkaian proses kerusakan di otak, seperti peradangan dan penumpukan protein berbahaya, yang dampaknya bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Itulah mengapa pencegahan sangatlah penting. Selalu pasang sabuk pengaman saat berkendara di mobil. Kenakan helm saat naik sepeda, sepatu roda, atau sepeda motor. Berhati-hatilah juga saat berada di rumah. Singkirkan kabel atau karpet yang mudah membuat tersandung di jalur lalu lintas. Pastikan pencahayaan rumah memadai, terutama di area tangga. Jika Anda masih aktif berolahraga yang bersifat kontak fisik, pastikan Anda menggunakan perlengkapan pelindung yang standar. Menjaga keamanan fisik kepala Anda adalah investasi langsung bagi kesehatan kognitif di masa tua. Jangan pernah meremehkan benturan, sekecil apapun itu. Jika Anda mengalami cedera kepala, segera periksakan diri ke dokter untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi dan mendapatkan saran medis yang tepat. Saran yang ke-12 mungkin terdengar tidak terduga, tapi ini adalah nasihat yang didukung data ilmiah kuat. Periksalah pendengaran Anda. Gangguan pendengaran, terutama yang dimulai sejak usia paruh baya, merupakan salah satu faktor risiko paling signifikan yang bisa kita modifikasi untuk mencegah demensia atau pikun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa teori. Pertama, ketika pendengaran kita menurun, otak terpaksa menghabiskan jauh lebih banyak sumber daya hanya untuk memahami perkataan dan suara. Sumber daya ini akhirnya diserap atau diambil dari fungsi penting lainnya, seperti daya ingat dan kemampuan berpikir. Kedua, masalah pendengaran seringkali menyebabkan isolasi sosial. Kita jadi sulit berkomunikasi, mulai menghindari pertemuan dengan teman dan keluarga, dan seperti yang sudah kita tahu, ini sangat merugikan bagi kesehatan otak. Ketiga, kurangnya stimulasi pendengaran bisa menyebabkan atrofi atau penyusutan pada area otak yang bertanggung jawab memproses suara. Kabar baiknya, masalah ini bisa, bahkan harus, kita perbaiki atau atasi. Jika Anda mulai merasa pendengaran tidak lagi jelas, segera konsultasikan dengan ahli. Alat bantu dengar modern kini adalah perangkat berteknologi canggih yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda secara signifikan dan mengurangi beban kognitif pada otak. Merawat pendengaran berarti merawat pikiran Anda. Poin yang ke-13 ini sangat fokus pada kondisi emosi kita. Kuncinya, kelola stres dengan baik dan jangan pernah sepelekan depresi. Stres kronis dan depresi itu bukan sekadar suasana hati yang buruk, melainkan kondisi serius yang berdampak negatif pada struktur dan fungsi otak kita. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol. Dalam jumlah kecil, hormon ini bermanfaat. Tapi, jika berlebihan secara terus-menerus, kortisol menjadi racun bagi hipokampus, area otak yang punya peran kunci dalam proses belajar dan daya ingat.
Sementara itu, depresi sering dikaitkan dengan peradangan di otak dan gangguan pada kinerja zat kimia otak, neurotransmitter, yang juga merusak kemampuan kognitif kita. Khususnya bagi lansia, mereka yang menderita depresi memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk terkena demensia. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar cara mengelola dan mengatasi stres. Beberapa cara yang bisa membantu adalah meditasi, yoga, teknik pernapasan, melakukan hobi yang menyenangkan, berkumpul dengan keluarga dan sahabat, serta jalan-jalan di alam terbuka. Namun jika bapak atau ibu merasa tidak mampu mengatasinya sendiri dan mengalami gejala depresi seperti perasaan tertekan, kehilangan minat pada kehidupan, atau gangguan tidur dan nafsu makan, jangan ragu mencari bantuan dari psikolog atau psikoterapis. Mengobati depresi adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi kesehatan otak Anda. Nasihat ke-14 ini berfokus pada pentingnya menjaga berat badan ideal. Kegemukan atau obesitas, terutama setelah memasuki usia paruh baya, adalah faktor risiko yang terbukti kuat bisa menyebabkan demensia. Berat badan berlebih seringkali berjalan beriringan dengan masalah kesehatan lain yang sudah kita diskusikan, yaitu tekanan darah tinggi, kolesterol jahat, dan diabetes tipe 2. Semua kondisi ini sangat merusak pembuluh darah dan kesehatan otak Anda. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ saja. Jaringan lemak, terutama yang kita sebut lemak visceral, yaitu lemak yang menumpuk di sekitar organ-organ penting di dalam perut, bukanlah sekadar cadangan energi biasa yang pasif. Lemak ini justru memproduksi hormon dan zat-zat pemicu peradangan yang dapat masuk ke otak. Ini menyebabkan peradangan kronis yang lambat laun, merusak sel-sel saraf atau neuron. Oleh karena itu, menjaga indeks massa tubuh atau IMT, Anda tetap berada dalam batas normal, yakni antara 18,5 hingga 25, adalah strategi penting dalam mencegah demensia. Cara mencapainya adalah melalui pola makan seimbang, seperti yang sudah kita bicarakan di awal, ditambah dengan aktivitas fisik yang teratur dan konsisten. Tidak perlu terburu-buru mendapatkan hasil instan dengan menjalani diet ekstrim. Jauh lebih efektif dan menyehatkan jika kita melakukan perubahan gaya hidup secara bertahap menuju kebiasaan-kebiasaan yang lebih sehat. Nasihat yang ke-15 ini sangat sederhana, tapi jangan salah, ini penting sekali. Minumlah air yang cukup. Otak kita ini kan kurang lebih 75% isinya air. Bahkan dehidrasi yang ringan saja sudah bisa mengganggu kinerjanya secara negatif. Ketika tubuh kekurangan cairan, ini bisa menyebabkan penurunan fokus, ingatan jangka pendek yang melemah, sakit kepala, dan gampang capek. Bayangkan saja, otak Anda itu seperti biokomputer canggih yang sangat membutuhkan cairan untuk pendinginan dan agar bisa bekerja normal. Dehidrasi yang dibiarkan terus-menerus, kronis, dapat berujung pada masalah yang lebih serius karena mengacaukan keseimbangan elektrolit dan fungsi sel-sel. Lalu, berapa banyak sih kita harus minum? Anjuran umumnya adalah sekitar 1,5 sampai 2 liter air putih setiap hari. Tentu saja kebutuhan ini bisa bervariasi tergantung usia, tingkat aktivitas, dan iklim tempat tinggal Anda. Hal penting yang perlu kita ingat adalah, seiring bertambahnya usia, rasa haus kita seringkali berkurang. Makanya, bagi bapak atau ibu yang sudah lansia, kita wajib minum air secara teratur, meskipun kita tidak merasa haus banget. Taruh saja botol air minum di tempat yang mudah dilihat, supaya tidak lupa untuk minum beberapa teguk sepanjang hari. Langkah sederhana ini loh, yang akan sangat membantu otak Anda tetap segar dan bertenaga. Poin ke-16 ini membawa kita kembali ke topik nutrisi, namun dengan penekanan yang sangat penting. Berikan perhatian ekstra pada asam lemak omega 3. Asam lemak tak jenuh ganda ini, terutama asam docosahexaenoat atau yang kita kenal sebagai DHA, adalah bahan pembangun yang sangat vital untuk membrand sel-sel otak kita. Mereka menjaga sel agar tetap elastis dan berfungsi dengan normal. DHA juga memainkan peran kunci dalam proses pengiriman sinyal antar neuron. Selain itu, omega 3 memiliki efek anti peradangan yang kuat, yang sangat membantu melindungi otak dari potensi kerusakan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan kaya omega 3 berhubungan dengan risiko demensia atau pikun yang lebih rendah, serta kinerja kognitif yang lebih baik. Sumber utama lemak berharga ini adalah ikan laut berlemak, seperti salmon, makarel, haring, dan sarden. Omega 3 juga dapat ditemukan dalam kenari, biji rami, dan biji chia.
Jika karena suatu alasan asupan omega-3 dari makanan Anda dirasa kurang, ada baiknya Anda mendiskusikan dengan dokter tentang kemungkinan mengonsumsi suplemen, misalnya minyak ikan. Namun, ingatlah, sebelum Anda mulai mengonsumsi suplemen apapun, konsultasi dengan ahli kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan. Saran ke-17 kita kali ini fokus pada pentingnya vitamin, khususnya vitamin yang tergolong dalam kelompok B. Vitamin B12, B9 yang kita kenal sebagai asam folat, dan B6 sangat krusial bagi kesehatan otak kita. Vitamin-vitamin ini memiliki peran utama dalam metabolisme energi di otak dan juga membantu proses pembentukan neurotransmitter atau zat pengantar saraf. Namun, salah satu fungsi terpentingnya adalah mengontrol kadar asam amino yang disebut homocysteine. Kadar homocysteine yang tinggi dalam darah adalah faktor risiko utama untuk penyakit jantung, pembuluh darah, kardiovaskular, dan demensia karena zat ini merusak dinding pembuluh darah serta bersifat toksik, beracun bagi sel saraf. Untungnya vitamin B kompleks membantu mengubah homocysteine menjadi zat lain yang lebih aman dan tidak berbahaya. Kekurangan vitamin ini, terutama B12, bisa memicu gejala yang mirip dengan demensia, seperti gangguan memori, kebingungan, sulit fokus, dan perubahan perilaku. Perlu diingat, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita untuk menyerap vitamin B12 dari makanan bisa menurun. Oleh karena itu, penting untuk memastikan asupan sumber B12 yang cukup, seperti daging, ikan, telur, dan produk susu. Sementara itu, asam folat B9 banyak ditemukan pada sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah jeruk. Bagi para lansia dan mereka yang menjalani diet vegetarian, disarankan untuk rutin memeriksa kadar vitamin B ini, dan jika perlu, mengonsumsi suplemen sesuai rekomendasi dari dokter. Poin ke-18 ini masih soal makanan, tapi kali ini kita akan fokus pada zat-zat yang sangat bermanfaat. Coba perbanyak makan flavonoid. Apa itu flavonoid? Flavonoid adalah sekelompok zat alami dari tumbuhan yang biasanya memberi warna cerah pada buah, sayur, dan juga beri-berian. Zat ini adalah antioksidan yang sangat ampuh dan juga punya sifat anti peradangan. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pola makan yang kaya akan flavonoid bisa menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif. Flavonoid bekerja melindungi sel otak dari kerusakan, melancarkan aliran darah ke otak, dan merangsang neurogenesis atau proses pembentukan sel-sel otak baru. Lalu, di mana kita bisa menemukan zat hebat ini? Juaranya tentu saja ada pada buah beri-berian, blueberry, strawberry, dan raspberry. Selain itu, flavonoid juga banyak terdapat pada buah jeruk, sitrus, apel, anggur ungu, teh hijau, dan ini yang pasti disukai banyak orang, coklat hitam, dark chocolate, yang berkualitas tinggi dengan kadar kakao yang juga tinggi. Usahakan agar makanan-makanan ini masuk ke menu harian Anda. Misalnya, tambahkan segenggam beri pada bubur atau sereal pagi, minum secangkir teh hijau daripada kopi, dan untuk makanan penutup, nikmati beberapa potong kecil coklat hitam. Ini bukan cuma enak, tapi juga sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan otak Anda. Nasihat ke-19 ini sebenarnya adalah sisi lain dari pola makan sehat, yaitu usahakan untuk mengurangi seminimal mungkin konsumsi produk yang berlabel ultra olahan. Makanan ini adalah makanan yang sudah melalui proses pengolahan industri yang sangat dalam. Biasanya mengandung banyak sekali zat tambahan, penguat rasa, pewarna, pengawet, bahkan kelebihan gula, garam, dan lemak jahat. Contohnya apa saja? Mulai dari minuman bersoda, keripik, makanan cepat saji atau fast food, makanan manis kemasan pabrik, sampai produk olahan daging seperti sosis atau bakso kemasan. Penelitian besar terbaru menunjukkan adanya hubungan langsung antara seringnya kita mengonsumsi makanan ini dengan penurunan fungsi kognitif yang cepat, bahkan meningkatkan risiko terkena demensia. Mengapa makanan ini sangat berbahaya? Makanan ini memicu peradangan kronis dalam tubuh, membuat berat badan mudah naik, dan meningkatkan kadar gula serta kolesterol darah. Intinya, semua faktor risiko yang sudah kita bahas sebelumnya pasti akan diserang oleh makanan jenis ini. Selain itu, makanan seperti ini biasanya sangat miskin, nutrisi, vitamin, dan serat. Padahal ketiga hal itu sangat dibutuhkan oleh kesehatan otak kita. Oleh karena itu, usahakanlah untuk menyusun pola makan Anda berdasarkan makanan utuh yang pengolahannya minimal.
Lebih baik masak sendiri di rumah, biasakan membaca label di toko, dan hindari produk dengan daftar bahan yang sangat panjang dan sulit dipahami. Dan inilah dia, nasihat ke-20 kita. Ini bukan hanya soal fisik, tapi yang jauh lebih penting soal kesehatan mental dan batin. Carilah makna atau tujuan hidup. Memiliki tujuan, sebuah alasan kuat yang membuat kita semangat bangun di pagi hari, sangat besar dampaknya pada kesejahteraan kita secara keseluruhan, termasuk kesehatan otak. Ini bisa apa saja, mulai dari mengurus cucu-cucu tercinta, menjadi relawan, menjalani hobi yang sangat disukai, atau bahkan semangat berbagi ilmu dan pengalaman kepada generasi muda. Orang yang punya tujuan hidup cenderung menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif. Mereka juga lebih tangguh dalam menghadapi stres, jarang terjerumus depresi, dan punya jaringan sosial yang lebih luas dan kuat. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa memiliki tujuan hidup erat kaitannya dengan risiko penyakit Alzheimer yang lebih rendah dan perlambatan penurunan fungsi kognitif. Tujuan ini menciptakan semacam ketahanan psikologis yang membantu otak kita untuk melawan dan mengatasi perubahan negatif. Jadi, saat memasuki masa pensiun, jangan pernah berpikir bahwa hidup aktif Anda sudah berakhir. Justru sebaliknya, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menemukan minat baru dan makna yang lebih dalam. Pikirkan baik-baik apa yang menarik bagi Anda, apa yang sungguh membawa kegembiraan dan kepuasan. Tujuan hidup Anda adalah kompas batin yang akan membantu Anda menjaga tidak hanya ketenangan jiwa, tapi juga pikiran yang jernih. Jadi, kita sudah membahas tuntas 20 tips utama dari para ahli kesehatan tentang cara mencegah demensia. Seperti yang Anda lihat, memang tidak ada pil ajaib atau jalan pintas untuk ini. Melindungi otak kita adalah usaha yang komprehensif, yang meliputi pola makan sehat, aktivitas fisik dan mental, kontrol kesehatan rutin, serta menjaga keseimbangan emosional. Hal terpenting yang perlu kita sadari adalah, demensia bukanlah vonis mati, dan itu bukan takdir yang harus Anda terima sebagai bagian dari penuaan. Sebagian besar faktor risiko sebenarnya berada sepenuhnya di tangan kita. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai menerapkan kebiasaan baik ini. Namun tentu saja, lebih cepat memulainya akan lebih baik. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, jalan kaki daripada naik angkot, makan apel daripada permen, atau menelepon teman alih-alih hanya menonton TV, itu adalah bata yang akan membangun benteng pelindung untuk menjaga pikiran Anda tetap jernih di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap semua informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Jika memang bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka, like, dan berlangganan subscribe di channel kami, agar tidak ketinggalan video kesehatan terbaru lainnya. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Dari 20 tips ini, mana yang menurut Anda paling sulit diterapkan sehari-hari? Atau mungkin Anda punya cara rahasia sendiri yang sudah terbukti ampuh untuk menjaga otak tetap prima? Silakan bagikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.